Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ayo kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran ini agar aktivitas kalian bisa berguna bagi kita. Sekarang kita akan belajar literasi dan numerasi dengan tujuan pembelajaran. 1. Menelaah perubahan sosial budaya dalam kerangka modernisasi dan pengaruhnya terhadap flora fauna di Indonesia serta menyajikan analisisnya secara lisan dan tulisan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengeksplorasi modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data, siswa dapat memahami lingkungan biologi di sekitarnya. Untuk kegiatan hari ini, amatilah lingkungan di sekitarmu. Adakah perbedaan kondisi alam sebelum dan selama pandemi? Hari ini kita akan membaca teks informasi yang berjudul Perubahan Alam Selama Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Wabah penyakit ini menjangkiti hampir seluruh wilayah yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Banyak orang mengatakan pandemi COVID-19 baik bagi lingkungan. Benarkah demikian? Penurunan kualitas lingkungan banyak terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah dan limbah pabrik ke perairan, dan asap kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan banyak kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan pencemaran wilayah perairan. Hal itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi manusia, misalnya gangguan pernafasan, penyakit kulit, dan penyakit jantung. Menurut Dwi Sasetyaning Tias, seorang pendiri lembaga Sustaination, selama pandemi, kondisi bumi membaik. Ketika manusia terpaksa harus mengurangi aktivitas di luar rumah karena pandemi, alam diyakini memiliki kesempatan untuk menyembuhkan diri. Tumbuh-tumbuhan dapat kembali berkembang dengan baik. Hewan-hewan dapat lebih leluasa hidup di habitatnya masing-masing. Udara yang dihirup menjadi lebih segar karena asap-asap dari pabrik dan kendaraan bermotor berkurang. Badan Antariksa Eropa atau ESA telah meneliti kadar nitrogen dioksida melalui gambaran satelit mereka. Nitrogen dioksida adalah suatu produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil yang sering menyebabkan masalah pernapasan. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan penurunan kadar nitrogen dioksida pada beberapa daerah di Paris, Madrid, dan Roma. Hal itu terjadi saat warga negara-negara tersebut harus membatasi pergerakan di luar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, di Indonesia, terutama di kota Jakarta, kebijakan kerja dari rumah atau work from home atau biasa disebut dengan WFH selama pandemi telah menunjukkan perbaikan kualitas udara. Kualitas lingkungan yang membaik dapat kita pertahankan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Caranya, manusia harus mulai mengubah gaya hidupnya. Semua aktivitas manusia harus merupakan kegiatan yang ramah lingkungan. Setelah membaca bacaan, coba pahami isi wacana di atas. Jika kamu mengalami kesulitan, diskusikanlah dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan isi wacana di atas. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pandemi COVID-19? 2, berdasarkan bacaan tersebut, mengapa
pandemi COVID-19 dianggap baik bagi lingkungan? Berikutnya, tuliskan 3 masalah kesehatan akibat penurunan kualitas lingkungan. 4. Mengapa kita perlu menjalankan gaya hidup ramah lingkungan? 5. Apa perilaku yang dapat menurunkan kualitas lingkungan pada suatu daerah? 6. Berdasarkan bacaan di atas, mengapa kadar nitrogen dioksida di Paris dan Roma mengalami penurunan? 7. Bagaimana kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah dianggap dapat memperbaiki kualitas lingkungan selama pandemi? Dan menurutmu, siapa saja yang perlu menjaga lingkungan di sekitar kita? Baiklah, kata baruku hari ini merupakan kosakata dari pengertian KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah virus. Virus merupakan mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Penyebab dan penularan penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Berikutnya, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Kemudian wabah ini merupakan kata benda, wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami atau bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Arti lain dari habitat adalah tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Aktivitas adalah kegiatan. Untuk kegiatan numerasi, yuk kita mulai dengan mengira. Di sebuah taman terdapat bunga matahari dan teratai masing-masing sebanyak 28 dan 12 tangkai. Gambar dalam tabel berikut mewakili banyaknya kedua jenis bunga. Bunga matahari berjumlah 28 tangkai, bunga teratai ada 12 tangkai. Taman-taman lain juga memiliki semua atau beberapa jenis bunga tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, tentukan banyak tangkai bunga di setiap taman berikut. Taman A, Taman B, Taman C, dan Taman D. Sekarang, ayo kita mengamati penghasilan penduduk desa ekowisata. Desa Matahari dan Desa Teratai dikenal sebagai desa ekowisata yang membudidayakan banyak tanaman hias khas Indonesia. Namun demikian, penduduk di kedua desa tersebut memiliki penghasilan yang berbeda. Berikut ini data penghasilan rata-rata per bulan penduduk dari dua desa. Penduduk Desa Teratai penghasilan rata-rata per bulannya adalah 5 juta rupiah, 4 juta rupiah, 3.500.000 rupiah, 4 juta rupiah, 4 juta rupiah, 4 juta rupiah, 3.500.000 rupiah, 3 juta rupiah, 3.500.000 rupiah, 3 juta rupiah, dan 5 juta rupiah. Sedangkan penghasilan rata-rata per bulan Desa Matahari adalah 1.500.000 rupiah, 500.000 rupiah, 700.000 rupiah, 800.000 rupiah, 1 juta rupiah, 15 juta rupiah, 14 juta rupiah, 500.000 rupiah, 500.000 rupiah, 2 juta rupiah, dan 500 juta rupiah. Menurutmu, desa mana yang lebih makmur? Jelaskan alasanmu. Mari kita renungkan. Kita perlu berhati-hati dalam memaknai kata rata-rata pada kosakata sehari-hari.
Perhatikan contoh di atas. Bagi yang tidak memahami betul arti rata-rata dan kapan rata-rata tepat digunakan sebagai perwakilan data, maka ia akan menghitung rata-rata dari masing-masing total penghasilan kedua desa tersebut dengan menggunakan rumus min. Lalu menyatakan bahwa desa dengan nilai min lebih tinggi adalah desa yang lebih makmur. Dari perhitungan contoh di atas, diketahui nilai min penghasilan desa Matahari jauh lebih besar daripada desa Teratai. Namun, yang perlu dipahami, kemakmuran satu desa tidak serta-merta dipengaruhi penghasilan rata-rata penduduknya. Ukuran yang lebih cocok digunakan adalah seberapa meratanya tingkat penghasilan desa tersebut. Dalam kasus ini, lebih baik menggunakan kalimat kebanyakan penduduk desa Teratai berpenghasilan lebih dari 3 juta. Sedangkan penghasilan penduduk desa Matahari tidak merata. Sehingga desa Teratai lebih makmur daripada desa Matahari. Hal ini berarti ukuran modus lebih cocok digunakan sebagai wakil data daripada ukuran min atau rata-rata. Nah, kapan sebaiknya min, modus, dan median digunakan? Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Salah satu konsep nilai modus adalah nilai ini pasti ditemukan dalam data. Sedangkan median dan min atau rata-rata belum tentu dapat ditemukan dalam data. Modus menjadi bermanfaat ketika ingin menunjukkan data mayoritas dari suatu populasi. Misalnya ketika kita ingin menunjukkan mayoritas atau 90% penduduk desa berpenghasilan lebih dari 3 juta, sangat tidak bijak jika rata-rata atau min penghasilan penduduk desa digunakan sebagai perwakilan data penghasilan desa untuk kemudian dibandingkan dengan desa lain yang rata-ratanya lebih besar namun penghasilan penduduknya tidak merata. Lalu bagaimana nilai min sebaiknya digunakan saat ingin memilih wakil data yang stabil atau tidak menampakkan perubahan yang signifikan ketika terjadi perubahan ukuran sampel? Agaknya nilai min adalah nilai yang lebih cocok dipilih daripada modus dan median. Secara umum dibandingkan modus dan median, min juga sangat bermanfaat sebagai nilai taksiran yang paling baik untuk digunakan dalam menggambarkan populasi besar. Oleh karena itulah, min lebih sering digunakan peneliti dalam perhitungan statistik. Kemudian median yang nilainya dapat diperoleh dari memilih data paling tengah setelah data diurutkan dari data yang terkecil, memiliki keuntungan yang paling terlihat untuk digunakan sebagai wakil data, yaitu adanya kenyataan bahwa nilai median tidak tergantung pada nilai data-data yang ekstrim. Sebagai contoh, baik data 2, 3, 7, 8, 10 maupun 1, 3, 7, 24, 218 memiliki nilai median 7. Jika dibandingkan dengan perhitungan nilai min, perhitungan nilai median tidak perlu melibatkan semua data. Pada data 1, 3, 7, 24, 218, nilai median 7 sama sekali tidak mempertimbangkan seberapa jauh interval 7 dengan 218. Tidak demikian dengan perhitungan nilai min, yang dalam hal ini bilangan 218 harus dilibatkan dalam perhitungan. Pada umumnya nilai rata-rata, median, dan modus hampir sama atau berdekatan. Hal ini disebut dengan ukuran pemusatan atau central tendency. Secara teknis, cara mencari median suatu data adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Kedua,
Temukan nilai tengah dari data tersebut. Nilai yang diperoleh tergantung jumlah data yang genap atau ganjil. Jika banyak data ganjil, coret nilai paling kiri, kemudian nilai paling kanan, dan ulangi. Jika tersisa satu nilai, maka itulah median yang dicari. Contoh, jika kamu memiliki data 4, 7, 8, 11, dan 21, maka 8 adalah median karena ini merupakan nilai tengah data. Kemudian, jika banyak datanya genap, coret nilai di kanan dan kirinya sehingga diperoleh 2 nilai tersisa di tengah. Jumlahkan keduanya dan bagilah dengan 2 untuk mencari nilai mediannya. Jika kedua nilai di tengah sama, maka nilai tersebut adalah median yang kamu cari. Contoh, jika kamu memiliki data 1, 2, 5, 3, 7, dan 10, maka 2 nilai tengahnya adalah 5 dan 3. Jumlahkan 5 dan 3 menjadi 8, kemudian bagilah dengan 2 sehingga mediannya adalah 4. Sekarang, ayo kita coba makan buah khas Indonesia. Berbagai buah lokal di Indonesia merupakan buah yang rasanya nikmat. Selain itu, buah-buahan yang merupakan jenis buah tropis ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kayis sangat suka buah-buah khas Indonesia. Setiap hari, ia makan minimal 1 jenis buah khas Indonesia. Dalam sebulan, ia makan berbagai macam buah seperti apel, bengkuang, nanas, sawo, belimbing, kedondong, dan banyak lagi yang lainnya. Seminggu terakhir ini, Kayis mendaftar buah apa saja yang ia makan dan berapa banyak yang ia makan setiap harinya. Misalkan pada hari ke-1 ia makan 2 apel dan 1 belimbing, hari kedua ia makan 3 sawo, dan seterusnya. Pada akhir minggu, ia mendapati dalam sehari rata-rata ia memakan 5 buah. Berdasarkan keterangan di bawah, coba pilih iya jika pernyataannya benar atau pilih tidak jika pernyataan salah. Pernyataan yang pertama, jika pada hari tertentu Kayis makan 6 buah, maka ia makan 4 buah pada hari yang lain. Kemudian, dalam seminggu ini, Kayis makan tepat 5 buah setiap harinya. Jika Kayis mengurutkan hari dari yang paling sedikit ia makan buah ke yang paling banyak makan buah, maka ia akan mengetahui bahwa pada hari keempat ia makan 5 buah. Kemudian, 3 hari pertama Kayis makan kurang dari 5 buah sehari, dan 3 hari terakhir ia mengonsumsi lebih dari 5 buah sehari. Silakan dipilih iya jika pernyataannya benar atau dipilih tidak jika pernyataannya salah. Nomor 2, pada minggu yang lain, Kayis membuat rincian jenis dan banyak buah yang ia konsumsi dalam seminggu seperti yang ditunjukkan tabel berikut. Banyak buah yang dikonsumsi: mangga, apel malang, dan salak. Berikut hari-hari ketika Kayis mengkonsumsi buah. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tentukan rata-rata banyak buah yang dikonsumsi Kayis per hari dalam seminggu. Kemudian yang kedua, tentukan rata-rata banyak mangga yang dikonsumsi Kayis per hari dalam seminggu. 3. Tentukan rata-rata banyak apel malang yang dikonsumsi Kayis per hari dalam seminggu, dan tentukan rata-rata banyak salak yang dikonsumsi Kayis per hari dalam seminggu.
Sekarang, ayo kita berlatih. Kerjakan soal-soal berikut sesuai dengan petunjuk masing-masing. Petunjuk yang pertama, lengkari atau pilih jawaban iya jika pernyataan benar dan pilih jawaban tidak jika pernyataannya salah. Pernyataan yang pertama, min paling cocok digunakan untuk mewakili data dengan frekuensi yang besar. Benar atau salah? Jika benar, pilih ya. Jika salah, pilih tidak. Berikutnya, modus adalah satu-satunya ukuran pemusatan data yang nilainya pasti dapat ditemukan di kelompok data yang diuji. Ya atau tidak? Kemudian, jika ada nilai ekstrim atau nilai yang terlampau jauh dibandingkan ke nilai yang secara umum muncul di kelompok data, maka min sebaiknya tidak digunakan sebagai perwakilan data. Menurut kalian, iya atau tidak? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua, berikut adalah sekumpulan data dengan frekuensi yang berbeda-beda ukuran. Ukuran manakah yang baik untuk digunakan sebagai perwakilan data? Kalian boleh memilih atau melingkari lebih dari satu pilihan. Data yang pertama, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Silakan kalian pilih ukuran pemusatan data yang sesuai. Apakah min, median, atau modus? Kalian lebih memilih dari satu pilihan. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua masih sama. Datanya adalah 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, dan 8. Pilihlah ukuran pemusatan datanya. Data yang ketiga 2, 3, 5, 7, 9, dan 100. Kemudian data yang keempat 75, 76, 80, 81, 84, 65, 67, 69, 74, 75, 80, 74, 74, 86, 85, 90, 45, 45, 56, 65, dan 50. Nah, sama ini silahkan dipilih ukuran pemusatan data yang sesuai, apakah min, median, atau modus. Silahkan dicoba soal-soal berikut, dikerjakan di buku tulis. Kalian boleh tulis jawabannya saja dan kemudian diupload di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.